Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwan akhwan aizani fillah. Kaitannya kita malam ini bincangnya dengan topik yang sebenarnya ini bukan judul baru ya Bang ya, karena sejak kami menyelenggarakan, terkhusus saya sejak 97 sampai dengan hari ini, umroh mandiri ini sebenarnya bukan cerita baru Pak. Betul, tapi hangat kembali dia. Tapi ini hangat kembali, kenapa? Karena kena poles itu tadi mungkin. Kena poles oleh kementerian yang baru Ya. dengan melegalisasi umroh mandiri ini. Ya. Namun sebelumnya perlu diperjelas dahulu, ini umroh mandiri ini apa sih? Betul. Nah, itu apa umroh mandiri? Apakah ini ada hubungan sama ATM umroh ini? Ada umroh mandiri, ada umroh BCA atau apa gimana Ustaz? Kalau ATM itu kan amati, tiru dan modifikasi. Nah, itu biasa ilmu travel itu Pak. Iya. Travel itu Bang. Jadi umroh mandiri ini sebenarnya sudah cerita lama, hanya menjadi viral ketika Kementerian Haji dan Umroh yang baru Republik Indonesia melegalisasi umroh mandiri ini. Namun yang perlu diperjelas, ikhwan akhwati, bahwasanya umroh mandiri ini merupakan segmen yang berbeda ya, daripada segmen travel yang berasaskan PPIU. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang umroh mandiri ini sifatnya memang dia berdiri sendiri, tanpa legalitas, mengatur sendiri segala perlengkapan, baik itu dari sejak dia administrasi, tiket, fasilitas, akomodasi, dan segala kaitannya dengan perjalanan mandirinya itu dia selesaikan sendiri. Sementara travel PPIU ini merupakan penyelenggara resmi yang secara legalitas mendapat izin dari Kementerian Haji dan Umroh. Makanya tidak bisa disamakan ya, satu badan usaha resmi, satu yang dikatakan badan usaha pun tidak. Ya, makanya kita jangan berpikir bahwa ini merupakan sebuah pilihan, tapi ini merupakan sebuah pemahaman untuk menjadi pertimbangan bagi kita apabila kita mempunyai keinginan untuk menyelenggarakan umroh mandiri itu sendiri. Nah, maka dari itu perlu diperjelas ya, konsep umroh mandiri ini sebenarnya gimana. Nah, kalau dalam hal ini karena legalisasi itu sudah dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh, umroh mandiri ini yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 adalah umroh ya, di mana seseorang memungkinkan dirinya untuk bisa ya mempersiapkan secara mandiri terkait dengan tiket, terkait dengan akomodasi, terkait dengan transport dan visa ya, dengan acuannya adalah platform aplikasi nusuk yang sudah disiapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Makanya tetap ada acuannya, tidak semena-mena berangkat membeli tiket, ada hotel, mengurus visa, langsung berangkat, tidak seperti itu. Nah, namun versi daripada aplikasi nusuk ini, setiap umroh mandiri yang dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa kelompok yang menyelenggarakan umroh mandiri ini harus mendaftarkan ataupun menginput data-data semua fasilitas yang dia urus sendiri itu tadi ya, di aplikasi nusuk yang sudah disediakan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang baru ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh, umroh mandiri ini ada ketentuannya ya.
di samping mempertimbangkan risiko, di samping juga Pak Ustaz. Afwan Bang ya. Sehat, gak apa-apa Ustaz. Ustaz. Ayo. Ustaz. Lanjut Ustaz. Ya, di samping memandang risiko, juga ada kelebihan dan kekurangan yang apabila menyelenggarakan umroh mandiri ini. Ya, di antara yang terkandung di dalam aturan Kementerian Haji dan Umroh nomor 14 tahun 2025 ini, antara lain adalah kelebihan daripada umroh mandiri ini adalah yang pertama lebih fleksibel. Fleksibel dalam arti apa? Dalam arti kata bisa memanage harga sendiri. Yang dikatakan bisa lebih murah katanya daripada travel PPU yang sudah meramu secara komplit produk-produk yang untuk dijual kepada calon jemaah. Namun di samping itu kita juga harus memperhatikan ya bahwa apa yang menjadi resiko ketika umrah mandiri ini diselenggarakan secara sendiri. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kelebihannya salah satunya adalah fleksibel, ya. Kemudian dia bisa mempunyai pengalaman tersendiri untuk bisa mengeksplor dirinya, untuk bisa menentukan dirinya kemana dia mau mengarah, ya. Berbeda dengan penyelenggaraan yang sudah ditentukan oleh penyelenggara travel PPU. Oke. Kemudian juga di umroh mandiri ini ada kelebihan lainnya, itu adalah dia bisa lebih menghemat budget sesuai dengan isi kantongnya masing-masing. Cuman yang perlu diperhatikan adalah yang pertama tadi yang sifatnya fleksibel. Nah, ini kalau seandainya fleksibel ini artinya dia akan mengatur untuk diri dia sendiri kemana dia mau. Ini dituntut pemahaman. Oke, stop dulu sampai di sini Ustaz. Ya. Ini biar gak terlalu jauh dulu lompatnya. Oke. Berarti pemahamannya adalah umrah mandiri adalah umrah yang dilakukan individu untuk mengatur keberangkatan dia ibadah ke tanah suci. Baik Ustaz ya. Dan ini lebih fleksibel. Kenapa? Karena mungkin tanggal dia bisa tentukan, hotel dia bisa tentukan, mungkin segala macam bisa ditentukan sesuai dengan budget yang dia punya. Begitu yang Ustaz tadi kan ya. Namun kalau yang travel, kalau pakai menggunakan travel yang punya izin PPU, berarti dia ini kalau tanggal ngikut apa yang sudah dibuat oleh si PPU. Benar. Oke ya. Kemudian budget mengikut budget yang sudah dibuat sama PPU. Ya, benar. Kemudian fasilitas juga ngikut apa yang dibuat PPU. Itu dulu ya Ustaz ya. Confirm ya. Nah, kemudian yang perlu kita tahu nih Ustaz. Tadi kan Ustaz mau masuk nih. Tentunya perbedaan harga ini pasti menghasilkan sesuatu Ustaz. Benar. Karena kan nggak mungkin nih. Misalnya kita pergi mandiri, budget kita 21 juta misalnya. Ya. Biasanya kan yang digembar-gembarkan tuh di Instagram tuh begitu ya. Tapi ini disclaimer dulu ya jamaah, bahwasanya beliau-beliau berdua di sini hadiah dari Mabit Tour ya, menyampaikan ini bukan karena kegelisahan takut hilang jamaah ya. Jadi ini kita sekedar berbagi knowledge, pengetahuan. Makanya yang kami undang bukan pemilik travel. Ya, jadi insya Allah bisa lebih amanah dalam menyampaikan. Orang beriman nggak takut rezeki. Makanya yang kita undang ini adalah Ustadz kita, Ustadz Salih Budiman, LC Hafizullah Ta'ala, kemudian Ustadz Sahbini. Tapi kalau Jiang nanti yang ngomong di depan, bahaya, mungkin beda ya saja. Makanya ini Ustadz TV menghadirkan di sini itu untuk memberikan pengetahuan. Jadi jangan cuma semangatnya saja ngelihat harga murah, harga mandiri, seolah-olah itu wah ini selama ini travel ini untungnya luar biasa gitu ya. Nah sekarang yang mau kita tahu Ustaz kan mau masuk ke situ tadi, pasti ada isu yang negatif juga Ustaz dari si umrah mandiri tadi, ya kan Ustaz? Boleh disampaikan sebelum kita nanti ngebahas yang travel dulu. Kita ngomongin yang mandiri dulu nih. Nanti travel tentu kita akan bahas juga, tentunya isu negatif di travel ada juga. Tapi kan pasti harus bisa kita telaah secara eskalasi lebih luas. Boleh dijelaskan dulu Ustaz? Baik, menyambung apa yang saya sampaikan pertama tadi, umroh mandiri, baik umroh mandiri maupun umroh yang diselenggarakan oleh PPU, menurut aturan
nomor 14 tahun 2025 Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia itu harus mengikat kepada 3 unsur, Bang. Ya. Yang pertama adalah perlindungan. Oke. Yang kedua adalah pembimbingan. Oke. Yang ketiga adalah pengawasan. Ya. Yang ketiga unsur ini nanti ada turunan-turunannya, Pak. Ya. Jadi kenapa penyelenggara ibadah umroh versi travel PPU ini lebih mengikat? Karena memang turunan-turunan dari ketiga unsur ini itu menyangkut dengan legalitas, Pak. Nah, sekarang yang kita masuk pandangan adalah dari ketiga unsur ini ada beberapa pertimbangan resiko yang harus dihadapi oleh bagi penyelenggara umroh mandiri. Ya. Unsur yang pertama tadi adalah perlindungan. Nah, kalau berbicara dari versi penyelenggaraan travel PPU yang menyelenggarakan umroh, secara perlindungan ini sudah komplit, Bang, dalam satu paket. Oke. Karena diikat dengan aplikasi itu Siskopatu. Siskopatu. Ya, di situ semua udah ada asuransi, sudah ada data Siskopatu, dan semua data fasilitas ada di dalam satu barcode di dalam identitas setiap jemaah yang berangkat di dalam satu grup oleh penyelenggara travel PPU itu. Ya. Nah, kalau umroh mandiri secara perlindungan ini kan masing-masing, Bang. Oke. Baik dia itu ingin menggunakan asuransi bebas mau atau tidak, tapi dia sudah harus mempertimbangkan risikonya. Kalau seandainya terjadi sesuatu di sana, kalau memang dia sudah punya pemahaman dan pengalaman, kemungkinan risiko ini bisa kecil, jadinya, Bang. Tapi yang sangat disayangkan kalau seandainya yang menyelesaikan umroh mandiri ini hanya modal nekat, Bang. Oke. Ya, jadi tidak ada memandang perlindungan dari segi yang sifatnya itu yang bisa mengecilkan risiko apabila terjadi. Nah, itu dari segi perlindungan. Kemudian juga perlindungan hukum. Nah, ini kan dari rentetan-rentetan peristiwa yang terjadi. Kenapa penyelenggara ibadah umroh ini sangat-sangat berisiko tinggi, ya? Karena di dalam izin PPI itu juga ini termasuk perusahaan yang punya risiko tinggi. Di dalam KLBI-nya itu, ya, Bang, ya. Ya. Kenapa menjadi risiko tinggi? Karena memang rentetan-rentetan peristiwa dari sejak lama, ya, sampai dengan hari ini terlalu banyak masalah ini penyelenggara ibadah umroh ini, Pak. Terutama yang dahulunya memang penyelenggaraan umroh ini belum diberikan legalitas secara resmi oleh kementerian. Dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh yang terbaru. Sehingga aturan-aturan itu senantiasa berubah-ubah, baik di Saudi maupun di Indonesia, yang kegunaannya adalah untuk perlindungan bagi setiap warga negara untuk menyelenggarakan ibadah umroh. Makanya secara contoh saja, ya, contoh seperti kan kita pernah mendengar kejadian viral, ya, ketika salah seorang jemaah yang tertangkap di depan hotel di daerah Ajiat waktu itu, Lagi, ya, duduk beli oleh-oleh. lagi beli oleh-oleh. Mereka seperti bertransaksi, ya, memberikan uang kepada jemaah lainnya dan memberikan barang. Di belakangnya ada polisi, askar, ya, langsung menangkap, dan langsung dibawa tanpa ada komentar satupun yang keluar dari polisi itu. Langsung ditangkap, masuk ke dalam mobil, langsung dibawa entah kemana. Coba bayangkan ini terjadi di umroh mandiri. Kemana mereka mengadu, Ya. kemana mereka akan berlindung, dan kemana mereka akan meminta bantuan. Bisa dibayangkan, ya. Sementara kejadian itu sebenarnya bukan merupakan pelanggaran hukum sebenarnya. Ya. Peristiwa itu hanya karena terduga oleh askar atau polisi ini melihat ada transaksi. Nah, karena tidak boleh di Saudi itu menjual barang atau produk bertransaksi di luar daripada toko-toko yang udah resmi. Seperti di kaki lima yang kita lihat selama ini kan, kalau datang askar mereka lari, Iya, Pak. Itu kalau ketangkap langsung masuk. Nah, seperti itu. Padahal kejadian sebenarnya adalah, ya, jemaah ini menitipkan barangnya, menitipkan belanjaannya dengan
temannya yang belanja waktu itu katanya ke pasar grosir. Jadi ketika di depan hotel, udah di sini aja lah kau kasihkan barangnya dan berapa sisa uang yang kau kasihkan tadi. Tapi di belakang ada polisi langsung menganggap itu pelanggaran. Nah, seandainya ini terjadi di umroh mandiri, kemana? Nah, kalau di penyelenggaran travel PPU, hal ini sudah menjadi satu paket komplit, ya, karena di suatu aturan di Kementerian Haji dan Umroh tahun nomor 14 tahun 2025 ini sudah menjadi unsur yang harus dilengkapi, salah satu adalah pembimbingan. Ya. Nah, pembimbingan belum lagi tim yang memang harus menjadi pendamping khusus selama di tanah suci, baik di Mekah maupun Madinah. Nah, ketika terjadi suatu masalah, ini udah bisa langsung mendapatkan solusinya. Nah, itu dari segi perlindungan, Mak. Oke, selesai dulu perlindungan Ustaz. Ada dua lagi. Gantian dulu Ustaz. Oh iya, boleh. Nah, Ustaz, Anda tanya, oke lah, kita ada perlindungan, takut juga lah kan, misalnya kalau ada apa-apa. Tapi kan kalau misalnya kita main safety lah, mainnya masjid, hotel, ibadah aja, nggak ada nongkrong. Itu kan kalau yang viral itu kan karena dia nongkrong di pinggir-pinggir jalan, Ustaz. Dia kan lagi nongkrong ketangkap. Nah, yang mau Anda tanyakan, Ustaz, emang sebetulnya harus pakai pembimbing kalau ibadah umroh? Kan bisa nih YouTube sekarang, ChatGPT juga ada. Nah, ini Anda tanya sama Ustaz nih, emang apakah memang harus pakai pembimbing kayak yang di travel itu? Kan sekarang udah jago-jago, YouTube semua jelas, semua petunjuk udah ada di sana. Gimana Ustaz? Boleh dijelaskan Ustaz? Masya Allah, Bang Jiang ini semangat sekali ya. Wassalamualaikum Rasulillah. Jadi memang dari Nabi SAW memang dalam perjalanan itu ada kita katakan amir, Bang ya, pemimpin ya. Kalau dalam ibadah umrah mungkin kita bilang tour leader ya, ustadz pembimbing atau mutawif ya. Nah, jadi sesuai sunnahnya memang seharusnya dalam perjalanan itu ada yang ya membimbing kita, Bang, harusnya kan gitu. Namun kan memang nyatanya di lapangan yang kita katakan sudah sangat upgrade pengetahuannya melalui media sosial, gitu Bang ya. Apalagi sekarang udah ada AI, Masya Allah. Jadi dan dia belajar memang, Masya Allah. Ya, apalagi sekarang sudah ada pembekalan jadi tour leader lah, jadi pembimbing lah, Masya Allah kan gitu kan. Nah, mungkin dia bisa pelajari itu dalam waktu kita bilanglah 3 bulan misalkan, iya kan? Apalagi umroh yang akan dia lakukan ini bukan umroh pertama, Bang, misalkan. Ini saya sudah berkali-kali umroh. Udah tambu-tambu ya? Udah tambu ya berkali-kali. Jadi dia merasa apa sih yang saya butuhkan dari kiranya pembimbing kan gitu kan. Kalau misalkan saya ingin mendengarkan kajian, udah ada di bab 9 katanya. Iya kan? Kalau saya ingin ilmu apa dia tahu di situ ada anak UIM misalkan. Ini anak UIM kayaknya ini. Saya pengen nanya ini tentang ilmu. Apalagi di situ ada meja fatwa, bisa ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi memang kita bilang sepentingnya atau sebetulnya seorang kepada pembimbing ya, itu bukan hanya pada pengalaman dia gitu. Tetapi itu tadi sebagaimana yang mungkin dikatakan Ustadz Sarbini, andai kata ada pembimbing ya, atau kita katakan tour leader lah ya, maka akan mudah baginya untuk melaporkan suatu kendala kan begitu. Kita nggak tahu teknis apa yang akan terjadi atau masalah ibadah apa yang terjadi di Mekah ataupun di Madinah, karena ini kompleks. Jadi kalau ada pembimbing, langsung cepat dia ya datangi pembimbingnya ya, atau dia konsultasi kepada pembimbingnya, Bang. Jadi memang sebenarnya pentingnya pembimbing itu bukan karena dia sudah punya pengalaman, tetapi pembimbing itu tidak hanya menjamin keamanannya, tetapi juga pemahamannya, Bang. Allahu a'lam. Oke, contoh yang paling gampang lah misalnya Ustaz, ya mungkin kalau Anda dapat yang dari Ustaz itu, kenapa kita butuh pembimbing? Contoh masalah yang masih banyak salah juga dari para jamaah umroh itu, sikit-sikit melakukan pembatal ihram dia langsung dam. Padahal yang dia kira pembatal ihram itu bukan. Betul. Nah, berarti kalau sendiri ini resiko bisa terjadi, Ustaz ya? Iya, apalagi gini, Bang. Kita ini kan insan itu bisa diambil dari asal nisyan, lupa. Insan itu manusia. Nah, manusia itu asalnya suka lupa.
Dan memang jamaah umroh tuh banyak lupa dan salahnya. Ya. Nah, kalau ada pembimbing langsung ditegur saat itu juga. Ya. Itu dia, Bang. Tapi kalau misalkan kita tidak bersama pembimbing, kadang kita ya jiwa ini mau keluar dari batasan. Allahu a'lam bishawab. Betul. Iya. Itu pernah terjadi soalnya sama kita Ustaz waktu itu jamaah bersama guru kita Ustaz Abdul Fattah Hafizullah Ta'ala. Jadi ada salah satu jamaah kita dulu tahun 2021 kalau nggak salah, dia ngomong sama kita, dia sudah sangat gelisah Ustaz, kan sudah berihram. Kemudian akhirnya karena dia bingung, kita lihat bingung, dia nanya sama Ustaz, ana tadi ini kan ada larangan ihram itu untuk berbuat yang sahwat kan Ustaz ya. Ternyata beliau tadi mencium ibunya. Iya. Jadi beliau menganggap itu pembatal ihram. Dan itu berbahaya bagi saya. Kalau seandainya sendiri, itu berarti dia sudah ngerasa dam, akhirnya dia bayar dam, padahal seharusnya enggak kan? Iya, pemahaman yang menyimpang berarti ya. Gitu. Berarti itu yang agak bahaya di sana, Ustaz. Iya, karena memang kita katakan macam pemahaman di sana pun macam yang apa kita lihat. Khawatir juga seandainya kita ikut-ikutan. Ada orang yang sholatnya seperti ini, sholat seperti itu, dia kayaknya cocok nih diikuti. Ya, padahal bisa jadi tidak benar. Maka kalau misalkan ada pembimbing ya dalam keberangkatan umrohnya, maka ini akan menjadi perlindungan baginya dalam ibadahnya, Bang. Allah a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya tadi ngambil yang punya Ustaz punya, dia sudah tambuh beberapa kali. Dulu pernah dibimbing sama Ustaz Sabini sekali, pernah dibimbing sama Ustaz sekali. Dia ngerasa dan ini udah slow nih. Boleh nggak Ustaz? Allahu alam kalau secara regulasi apakah itu dibenarkan. Kalau namun secara syar'inya jelas boleh saja. Boleh saja. Gak ada masalah kan begitu. Karena juga sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga umroh tanpa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan begitu kan. Para tabi'in juga begitu. Atau kita katakan salafus saleh kita terdahulu, ya mereka melakukan umroh secara ya mandiri atau mungkin berombongan. Alasan berombongan karena ya sebagaimana yang kita ketahui perjalanan umroh dahulu itu kita katakan jauh dari aman gitu, kan. Bisa saja ada perompak atau kita katakan ya begal lah sekarang ini. Nah, makanya mereka rombongan. Ya. Namun alasan mereka rombongan itu bukan hanya butuh kepada pembimbing kan, cuma keamanan. Nah, kalau untuk masalah bimbingan ya ketika mereka sudah mengilmui diri mereka, ya jelas itu tidak ada masalah dalam syar'i, ya kan? Hanya saja gitu kan, syariat juga menyebutkan bahwa ya hendaknya kita melakukan ya sesuatu itu dengan sebaik-baiknya, ya gitu. Bukan sekedar baik, tapi bagaimana kita melakukan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya gitu, Bang. Masya Allah. Betul, jadi nanti karena dia sama kawan-kawannya malah ngasih fatwa. Aneh pula kan Ustaz ya? Iya. Baik Ustaz ya, itu fairness. Nah sekarang kita kembali ke Ustaz Zabir lagi. Tadi kan berarti ada regulasi yang mengatur Ustaz ya. Namun kalau boleh Anda melompat sedikit Ustaz, ini kan kita harus berimbang. Jujur Ustaz, sebagai seorang awam misalnya gitu ya, sebagai seorang jamaah, kita kan juga sering dicekokin dengan berita-berita di Instagram yang banyak nipu. Ini kan travel yang ada travel lah begitu, walaupun mungkin kadang ada travelnya yang memang tidak berizin gitu, sehingga memang umrah mandiri ini menawarkan sesuatu yang lebih aman gitu. Gimana menurut Ustaz? Ya itu tadi. Kalau dari kita memang melihatnya itu jangan ketika viral ya. Kita harus objektif juga menilainya ini. Jangan ketika viral ada oknum travel yang melakukan kesalahan ketika mereka menyelenggarakan ibadah umroh langsung mengejas bahwa travel PPU ataupun travel umroh ini ternyata tidak menjamin bahwa mereka bisa menyelenggarakan ibadah umroh ini dengan baik dan benar. Bukan itu perkaranya. Ya, kalau seandainya itu perkaranya, tentu saja seleksi yang dilakukan oleh Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umroh dalam hal ini tentunya tidak berlaku. Ya. Artinya itu cuma sebatas legalitas saja, tapi tidak. Jadi kenapa aturan-aturan itu terus berubah? Itu semuanya memang mereka siapkan untuk mengatur, ya, untuk mengatur para penyelenggara ibadah umroh ini benar-benar dan serius, ya, harus membimbing, harus melindungi dan mengawasi penyelenggaraan ibadah umroh secara baik dan benar. Begitu, Pak.
Ya. Tapi kan Ustaz, kalau yang travel-travel ini kan kadang udah di sosial media memang jamaahnya udah banyak kan. Tapi pas giliran berangkat zong. Nah itu kan bahaya juga. Kalau mandi ini kan slow Ustaz. Kita Ustaz bilang kebebasannya bisa sendiri segala macam. Mungkin Ustaz kalau regulasi mungkin teman-teman udah tahu lah. Mungkin kita bisa skip tadi lah Ustaz ya. Ustaz bisa kasih tips nggak? Karena kadang kan setahu anak ya dari teman-teman itu sukanya tuh nengok yang paling murah gitu Ustaz. Apakah itu salah satu kunci juga menandakan kita harus hati-hati juga gitu? Ada nggak Ustaz tips yang Ustaz bisa kasih? Gimana caranya supaya milih travel itu aman? Nah, Ustaz kan dari 2019 loh Ustaz, pasti kan udah malang melintang atas bawah lah kira-kira. Gimana Ustaz? Ya, kalau dari versi Kementerian Haji dan Umroh dengan slogan yang 5 pasti itu kan kita sudah memahami semua ya. Cek izinnya ya, kemudian cek hotelnya, cek tiketnya, kemudian cek segala fasilitas yang memang travel umroh ini bisa menjamin bahwa penyelenggaraan umroh ini bisa menjalani dengan baik dan benar. Makanya kita bisa tidak terlepas daripada aturan-aturan kementerian supaya semuanya ini bisa terawasi dan terlindungi. Tapi kalau seandainya ya umroh mandiri ini menjadi pilihan daripada masyarakat, yang perlu diperhatikan adalah tetap regulasi. Karena dalam hal ini juga Kementerian Haji dan Umroh ini memberikan legalitas ya kepada para calon-calon jemaah umroh ini untuk melakukan secara mandiri. Ya, tapi dengan catatan, ya, perhatikan seluruh aturan-aturan yang berlaku, ya, pahami seluruhnya apa-apa yang berlaku di dalam aturan Kementerian Haji dan Umroh, ya. Kemudian pengalaman memang mengajarkan supaya kita bisa mengecilkan resiko setiap perjalanan ibadah umroh ini kita laksanakan, ya. Supaya apa? Supaya apa-apa yang terjadi ketika kita berada di negara tujuan itu, kita bisa memahami apa solusi yang akan kita peroleh, harus kita tempuh seandainya terjadi sesuatu pelanggaran, baik yang kaitannya dengan pelanggaran tradisi di Timur Tengah seperti di Saudi, ya, karena ada tradisi adat istiadat yang tidak sama juga dengan kita. Nah, ini juga harus dipahamin. Kearifan lokal di Saudi juga harus kita betul-betul pahami sebelum kita melaksanakan umroh mandiri ini. Ya, karena di dalam travel PPUU hal ini sudah menjadi faktor utama untuk bisa seorang pembimbing membawa grup setiap penyelenggaraan ibadah umroh itu dilaksanakan. Makanya dari konsep umroh mandiri ini juga tidak terlepas daripada unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama di Kementerian Haji dan Umroh seperti perlindungan, pembimbingan dan pengawasan. Itu tidak bisa lepas. Ya, supaya apa? Supaya umroh mandiri ini juga bisa berjalan dengan baik, ya, sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Itu. Baik Ustaz. Nah, ini berkaitan dengan ujung-ujungnya harga nih Ustaz. Ya. Pasti. Kenapa umroh mandiri itu bisa murah lah? Kenapa kalau amat travel itu mahal Ustaz? Ya. Bahkan kadang bedanya bisa 6 juta, bahkan ada 10 juta. Apa sih yang buat travel ini mahal? Ini kan perlu juga kita dapat pengetahuan tentang ini Ustaz. Sehingga umroh mandiri itu sangat seksi untuk dilakukan. Kenapa Ustaz? Apa keuntungannya rupanya kalau kita pakai travel sehingga bisa lebih mahal gitu Ustaz? Ya, ini diibaratkan kita membeli di grosir dan di reseller gitu. Okay. Jadi gini, kalau seandainya ya kita memilih umroh mandiri ini lebih memandang harga itu sesuai dengan budget yang kita mampu, tentu itu bisa juga dilaksanakan. Ya, tentu perjalanan atau penyelenggaraan ibadah umroh juga bisa dilaksanakan secara mandiri. Namun perlu juga harus diperhatikan. Itu semua juga ada ketentuan-ketentuan kenapa budget itu bisa lebih lebih dipangkas gitu ya. Ya tentunya dari segi konteks yang berbeda, umroh mandiri dengan umroh yang diselenggarakan oleh travel yang dalam hal ini badan usaha, ya. Kalau di dalam travel
atau travel PPIU hal ini ya, itu di dalamnya kan sudah ada pembimbing, sudah ada jaminan perlindungan ya, sudah ada jaminan solusi apa saja yang bisa terjadi suatu ketika di dalam perjalanan itu. Nah, itu semua kan ada beban biayanya. Nah, ini semua sudah dirangkum, yang sudah diramu dalam suatu harga paket. Makanya dia kelihatan mahal. Ya, karena kita harus menanggung pertama pembimbing. Yang kedua, kita juga harus memberikan penawaran betul-betul hotel yang sesuai dengan rekomendasi nusuk dari Kementerian Haji dan Umroh. Jadi tidak sembarangan juga kita harus memilih hotel itu asalkan murah, bukan itu. Nah, di umroh mandiri juga, kenapa hal ini bisa lebih memangkas budget itu? Karena memang yang seperti saya sebutkan tadi itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi sebenarnya bukan faktor dia lebih murah, bukan, tapi faktor dia lebih fleksibel dengan pengalaman dan pemahaman dia, sehingga dia bisa menyelenggarakan secara mandiri. Artinya budget itu dia bisa pangkas dengan kelebihan pemahaman dan pengalaman yang dia miliki. Jadi jangan pernah melaksanakan ibadah umroh secara mandiri orang yang baru pertama kali berangkat umroh, Bang. Oh gitu ya Ustaz ya? Iya, ini sangat berisiko besar. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, dia belum tahu kearifan lokal Saudi itu bagaimana. Belum tahu aturan-aturan. Belum tahu bagaimana kita bermujamalah, bermuamalah dengan orang Arab itu bagaimana. Datang kita main hantam saja begitu jalan. Tahu-tahu nanti ada anak gadis orang umpamanya maaf kita sentuh pipinya, kita langsung ditangkap polisi itu. Nah, ini salah satu kearifan lokal yang tidak boleh dilanggar. Itu diantara yang lebih banyak lagi resikonya. Iya, luar biasa. Nah, pertanyaan balik lagi ke sisi kita bagi dua ya Ustaz ya. Beliau teknisi walaupun sama Ustaz ini kan. Tapi maksudnya beda yang dibahas. Biar Ustaz Isa dulu yang mana tanya Ustaz. Emang kalau kita pergi ke negara orang lain, kita perlu belajar adab dan budaya sana nggak Ustaz? Kalau dari apakah mengharuskan seperti itu? Dalam syariat kita, Bang, kita diperintahkan untuk berilmu, kan begitu ya, sebelum berkata dan berbuat. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Dan Islam juga itu memerintahkan kita untuk menjaga 4 hal, kan gitu ya. Hifdzul mal, hifdzul akal, hifdzul nafs, sama hifdzul ird. Diperintahkan untuk menjaga akal, diperintahkan untuk menjaga darah kita atau jiwa kita, diperintahkan untuk menjaga harta kita dan kehormatan kita. Nah, jadi 2 hal ini terkait ilmu dan penjagaan ini 2 hal yang harus ada, Bang, dalam aktivitas kita. Jadi jangan sampai kebodohan kita terhadap suatu perkara, khususnya dalam masalah umrah ini, apalagi dalam kita safar di kita bilang negara yang tentunya bukan sama tabiatnya dengan kita, kan begitu kan. Ini akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan kita bilang masalah yang fatal, kan Bang ya. Jadi kita nggak paham kultur, nggak paham bagaimana bersikap, dan ini sesuai dengan syariat, ya. Al-adatul muhakkamah, adat istiadat itu bisa menjadi hukum, kan begitu. Artinya bagaimana adat suatu daerah, kebiasaan suatu daerah, ya kita harus mengetahuinya dan patuh terhadap kesesuaian yang ada di suatu negeri. Ini termasuk dalam urusan syariat, gitu Bang. Barakallahu fikum, Bang. Oke.